Tragedi demi tragedi terjadi di tanah ini. Terkadang kita miris, terkadang kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Apakah Allah murka dengan kita? Apakah kita sudah berbuat dosa dan maksiat yang banyak sehingga ujian, cobaan datang silih berganti menghadapi dan mengiringi kita? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa wahid sufufana wansurna ala a'daina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi menyapa kita, ketika Allah bangunkan kita dari tidur kita, berarti Allah masih menghidupkan kita. Maka nikmat pagi yang penuh berkah ini, apalagi bumi kita telah diguyur hujan yang merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi paginya. Karena Rasulullah bersabda, "Burika ummati fi bukurihim." Maka umatku diberikan keberkahan kepada mereka ketika mereka menggunakan waktu-waktu pagi mereka untuk beraktivitas. Aktivitas seorang muslim, aktivitas seorang mukmin di dunia ini memiliki dua sayap yang tak bisa dipisahkan. Yang pertama, membina hubungannya secara vertikal dengan Allah. Itu yang kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta secara horizontal. Dan barangkali itu akan kita lakukan setelah kita keluar dari masjid yang kita cintai ini. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, kesyukuran ini harus kita buktikan dengan senantiasa menambah saldo-saldo kebaikan kita, dengan senantiasa berfikir untuk berinvestasi kebaikan-kebaikan kita. Karena sesungguhnya investasi terbaik bagi seorang manusia di dunia adalah dengan menanam kebaikan, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan kepada alam semesta. Dan inilah yang akan menjadi bekal kita untuk kembali ke kampung nan abadi akhirat yang jauh nun di sana. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang telah terpisah jauh dari Rasulullah jarak dan waktu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersolawat kepadanya. Lisan kita ketika kita diam, kita isi dengan salawat, kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah. Karena dengan itulah akan membuat hati-hati kita tenang menghadapi cobaan dan ujian kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita mendoakan untuk bangsa kita. Tragedi demi tragedi terjadi di tanah ini. Terkadang kita miris, terkadang kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Apakah Allah murka dengan kita?
Apakah kita sudah berbuat dosa dan maksiat yang banyak sehingga ujian, cobaan datang silih berganti menghadapi dan mengiringi kita. Kita doakan semoga anak bangsa ini, semoga para pemimpin bangsa ini bisa menggunakan akal sehatnya, bisa menggunakan nuraninya, bisa saling duduk bertemu muka. Karena sesungguhnya bangsa kita bukanlah bangsa yang kecil. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Hampir 300 lebih suku dan bahasa dipersatukan dari Sabang sampai Merauke. Maka oleh karena itu kaum muslimin, mudah-mudahan dari Masjid Jamiatul Zahidin ini muncul kaum muslimin, kaum muslimat yang menjadi setawar sedingin, yang menjadi problem solver, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini misinya tidak hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri. Lebih daripada itu, kita harus hidup untuk menjadi manfaat kepada orang lain. Siapapun kita, pemimpinkah kita, pejabat pemerintahankah kita, aparat keamanankah kita, rakyat biasakah kita, pedagangkah kita, maka jangan lupa letakkan iman, letakkan Islam di dalam diri kita. Maka insya Allah solusi apapun yang akan kita cari ada di dalam agama kita. Jalan keluar apapun ada di dalam agama kita, ada di dalam iman kita, di dalam Islam kita. Oleh karenanya kaum muslimin, pengajian-pengajian kita ini hendaknya memberikan nilai produktivitas, hendaknya memberikan nilai pengaruh bagi diri kita. Keluar kita dari sebuah majelis ilmu bukan untuk berdebat akan sesuatu yang tidak penting, tetapi bagaimana kita keluar dari majelis ilmu mengeratkan kembali saf-saf kita yang terputus, merapatkan kembali barisan-barisan kita yang mungkin terkocar-kacir oleh segala ego-ego kita. Maka Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, setelah beliau membangun Masjid Quba, di antara yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan al-ansar. Karena kenapa? Rasulullah menyadari kaum muslimin bahwa cita-cita yang besar, bahwa sebuah harapan yang besar tidak akan mungkin kita wujudkan apabila kita lakukan dengan sendirian. Maka cita-cita yang besar tidak akan mungkin kita lewati kecuali ketika kita mampu untuk menyatukan hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin, sehingga apapun yang terjadi, wahdatul islamiyah, al-ukhuwatul islamiyah adalah menjadi soko guru, menjadi bekal kita. Apapun perbedaan pendapat kita, pandangan kita dalam hidup ini, jangan sampai merusak saf-saf salat kita, jangan sampai merusak ukhuwah dan persahabatan kita. Karena sesungguhnya Islam datang di permukaan bumi ini untuk memberikan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan mencoba sedikit mengkaji, memaknai tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belajar sirah an-nabawiyah, ketika kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orientasi tujuan yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa di samping kita belajar sirah itu sebagai pengetahuan, lebih daripada itu, seharusnya seyogyanya sirah nabawiyah itu menjadi refleksi, menjadi tadabbur, menjadi hikmah,
menjadi pelajaran yang bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena kalau seandainya kita berbicara tentang sebuah sejarah, ya, dan hanya sampai kepada menikmati ceritanya saja, maka kita belajar sejarah belum sampai kepada target yang kita inginkan. Maka poros kehidupan baginda Rasulullah, ya, dari dalam sirah nabawiyah ini, ya, mungkin dalam kesempatan ini kita akan memulainya dari setelah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengemban risalatul Islam. Ya, di dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sungguh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah SAW tersebut ada contoh tauladan yang baik. Ya. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Jadi ketika kita belajar sirah Nabi, ya, sebenarnya tujuannya adalah yang paling utama agar Rasulullah, agar poros Nabi Muhammad SAW baik secara fisiknya, akhlaknya, perjuangannya, dakwahnya menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, artinya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan kebaikan di hari akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar sejarah Nabi, maka yang kita tekankan adalah bagaimana kita bisa mencontoh dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh sejarah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membawa kitab, ya, sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban. Judulnya Al-Manhaj Al-Haraki Lissiratin Nabawiyah. Ya, bukunya lumayan tebal, dan buku ini dimulai memang dari fase diterimanya wahyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur beliau yang ke-40. Dan Dr. Munir Muhammad Ghadban di dalam bukunya ini, ya, membahas kepada 5 pembahasan. Yang pertama adalah tentang sirriyatud dakwah wa sirriyatud tanzim. Karena di dalam sejarah Rasulullah itu, Rasulullah sempat dalam fase dakwahnya 23 tahun itu, kaum muslimin, 3 tahun pertama adalah fase-fase dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau bahasa Arabnya sirriyah, tidak diumumkan, tidak dibuka secara terbuka di khalayak ramai. Kemudian di marhalah kedua, jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Ya. Di fase kedua, Munir Muhammad Ghadban juga membagi ketika setelah 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara terang-terangan. Akan tetapi beliau menambahkan dengan sirriyatut tanzim, maknanya adalah bahwa Rasulullah mengorganisasi dakwah Islam ini dengan cara yang tertutup. Kalau kita bisa katakan sirriyatut tanzim itu adalah pengkoordinasian dakwahnya tidak juga terang-terangan, tapi dakwahnya sudah mulai terang-terangan. Kemudian marhalah yang ketiga yang dibagi oleh beliau sampai kepada iqamatud daulah, mendirikan Islam sebagai konstitusi negara dan peradaban atau civil society. Kemudian marhalah keempat adalah ta'sisud daulah wa tasbitu da'aimuha, pengokohan, ya, pengokohan, ya, eksistensi dari
sebuah sistem Islam yang sudah menjadi konstitusi, yang sudah menjadi institusi kehidupan kaum muslimin ketika itu. Ya. Kemudian yang terakhir beliau membagi dalam fase kelima, al-jihad as-siyasi wa intisaru ar-risalah. Yang kelima, fasenya adalah jihad politik dan pemenangan misi-misi keislaman baik di Jazirah Arab ataupun ekspansi Islam itu sendiri ke dunia luar. Ya, jadi bisa kita bayangkan, gambarkan secara singkat dari pemikiran beliau. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan, yang ketiga menyusun cikal bakal berdirinya konstitusi dan institusi Islam sebagai kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara daulah, ya jangan langsung kita berpikir sesuatu yang kita pahami terkadang salah. Nah, ini ya perlu kita pahami. Kita melihat sejarah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada masa itu, ya, Jaziratul Arab itu, ya, adalah sebuah lembah, sebuah tempat yang mana kekufuran, kejahiliaan itu merajalela di sana. Ya. Kita harus tahu latar belakang sejarah bahwa Persia dan Romawi yang berkuasa ketika itu bahkan tidak melirik Jazirah Arab untuk dijadikan sebagai tempat jajahan mereka. Ya. Jadi maka tribalisme, kesukuan di Jazirah Arab pada saat itu mencapai puncaknya. Ya, sehingga ketika datang Islam, ya, Islam merubah segala bentuk kejahiliaan pada masa itu menjadi sebuah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada Al-Qismul Awal atau Al-Marhalatul Ula, fase pertama dari perjalanan Rasulullah berdakwah setelah diangkatnya menjadi Rasul. Ya, kita lihat fasenya tadi 3 tahun pertama. Ya, kita catat 3 tahun pertama Rasulullah setelah menerima wahyu, dia berdakwah kepada kaumnya di kota Mekah secara sembunyi-sembunyi, secara tertutup. Ya, tidak secara terang-terangan. Ya, kapan marhala itu berakhir? Sampai turunnya ayat Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, sampai turun ayat, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya. Maka dakwahkanlah secara terang-terangan apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau wahai Muhammad, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Rasulullah di tahun ke-40 usianya, ketika beliau bertahanus di Gua Hira, ya. Gua Hira ini terletak di Jabal Nur yang jaraknya sekitar 4 km dari kota Mekah. Ya, jadi kalau nanti kita umroh ataupun haji, ya kita bisa berkunjung ke tempat ini. Ya, sekitar 4 km saja dari kota Mekah atau dari Masjidil Haram. Ya. Kalau kota Mekah terlalu besar, ya dari Masjidil Haram sekitar 4 km. Jadi kita bisa berziarah. Ya. Ayat yang pertama turun, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para pakar sejarah, para pakar sejarah, setelah turunnya wahyu pertama ini, ya, itu ada rentang waktu berhentinya wahyu. Ya, terhentinya wahyu ketika itu. Ya. Maka Al-Makrizi dalam kitabnya Imta'ul Asma', ya, dalam kitabnya Imta'ul Asma', ya, menyebutkan bahwa berbagai macam versi pendapat mengatakan, ada yang mengatakan jarak wahyu pertama dengan berikutnya itu 2 tahun. Ya, ini pendapat yang lemah menurut beliau.
karena terlalu lama. Ya. Ada yang mengatakan pendapat berikutnya bahwa jaraknya adalah arba'ina yauman, 40 hari antara wahyu pertama dengan wahyu berikutnya. Dan ada pendapat lain mengatakan bahwa khamsata asyara yauman, 15 hari. Ada yang mengatakan pendapatnya salah satu ayyam, 3 hari. Dan pendapat ini yang diperkuat oleh Al-Makrizi dan kebanyakan mayoritas sejarawan, bahwa rentang waktu wahyu pertama dengan wahyu berikutnya adalah 3 hari. Bukan 15, bukan 40, dan bukan 2 tahun. Ya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Ya, kita tahu dalam sejarah Bapak Ibu, ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan beliau merasa syok, kaget, terkejut, dan pulang kepada istri beliau Khadijah, beliau mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya, ini peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan ketika turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, ya, para ulama sejarah mengatakan bahwa ini sangat relevan dengan rentang waktu Rasulullah menerima wahyu sampai beliau pulang ke rumahnya, dan sampai datang ayat ini yang meminta, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Artinya bergeraklah untuk memulai menyampaikan risalah wahyu ini. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, ya, bertakbir. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kaum muslimin, dari ayat ini para mufassir menyampaikan kepada kita bahwa seorang dai, seorang mukmin, dia harus ketika memulai dakwahnya, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah wa rabbaka fakabbir. Ya, maka Tuhan engkau maka agungkanlah. Allahu Akbar, itu artinya apa? Allah Maha Besar. Ketika kita bertakbir kepada Allah, kaum muslimin, maka selain Allah itu akan kecil di hadapan kita. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, seorang dai, seorang mukmin, ya, seharusnya ketika dia berdakwah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, maka fisiknya, lahirnya harus bersih, dan lahirnya juga tidak cukup bersih, namun batinnya juga harus ikut bersih. Maka dengan cara itu seorang dai, seorang muslim akan menjadi contoh tauladan terbaik di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari kata-kata Al-Makrizi tadi disimpulkan bahwa 3 hari saja jarak waktu antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat, ya, dakwahnya Rasulullah selama 3 tahun itu secara sembunyi-sembunyi, ya, sebenarnya ini berkaitan erat dengan kondisi masyarakat jahiliyah ketika itu. Ya, walaupun Rasulullah SAW berasal dari suku yang terpandang, ya, Rasulullah itu dari Banu Hashim, ya, dari suku yang terpandang di Quraisy, ya, akan tetapi, ya, Rasulullah juga berdakwah secara tertutup dengan orang-orang yang terdekat yang berada di sekitarnya, dan ini merupakan pelajaran terpenting juga buat kita, ya, karena kaum muslimin, sesuatu pemikiran, sesuatu cita-cita, bahkan dulu mungkin kemerdekaan kita Indonesia, ya, para founding father bangsa kita ini juga ketika memulai pergerakan kemerdekaan ini juga tidak ramai-ramai, ya, juga tidak ramai-ramai. Dimanapun peradaban yang kita lihat, ya, peradaban dunia manapun, sebuah kebangkitan bangsa itu juga tidak dimulai dengan sesuatu yang ramai-ramai. Selalu dimulai dari sesuatu yang kelompok yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari pandangan manusia.
Itu yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Mekah. Ya, maka di dalam fase ini ya kita melihat bahwa Rasulullah yang pertama didakwakannya adalah siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau sendiri. Ya, karena seorang nabi, seorang suami, ya, ketika menerima wahyu dalam kondisi shock dan terkejut dengan wahyu yang dia terima, dia kembali kepada istrinya. Dan Khadijah kaum muslimin adalah seorang yang sangat setia kepada baginda Rasulullah dalam sepanjang hidup mereka. Ya, bahkan selalu saya sampaikan, Khadijah itu sempat selalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai ya Rasulullah, seandainya suatu saat nanti aku telah tiada, ya, dan engkau masih membutuhkan aku untuk melanjutkan perjuanganmu ya Rasulullah, dan engkau butuh jembatan yang bisa mengantarkanmu ke suatu tempat, maka galilah olehmu kuburanku, ambillah tulang-tulang belulangku dan sambungkanlah ia sehingga engkau bisa berjalan di atas." Yaitu kadang kita melihat membaca seperti ini seolah-olah ini sesuatu yang utopia, sesuatu yang mengada-ngada. Tidak. Begitulah kecintaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat siapa-siapa saja yang Islam di awal-awal tersebut, ternyata kalau kita kaji sejarah itu adalah nuwatud dakwah, inti-intinya dakwah. Ya, nuwat itu artinya kayak dalam pohon itu kayak tampang, biji. Ya, jadi kalau tanaman itu kalau biji sawit, ya kan, biji sawit yang kuat itu, ya, bibit ya kalau bisa katakan seperti itu adalah kalau tanaman, ya, itu bibit unggulnya. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam ini bukan orang sembarangan. Ya, jadi maka kita lihat dalam perjalanan berikutnya, ya, Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar bin Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Itu adalah bibit-bibit unggul akidah dakwah Islam di awal-awal. Jadi kalau seandainya kita ingin bercocok tanam sawit dan apapun itu tanamannya, maka pilihlah bibit yang unggul. Bibit unggul ini insya Allah dia kuat. Ada hama dia masih bertahan. Ya, ada hujan lebat, ya, banjir dia masih bertahan. Nah, begitu perkiraannya, perumpamaannya dengan mereka-mereka yang Islam as-sabiquna al-awwalun, ya, pada masa itu. Nah, kita lihat kaum muslimin bahwa Rasulullah ketika, ya, mengajak orang-orang terdekatnya, Abu Bakar itu siapa? Sahabat dekat beliau. Kita kalau dalam hidup ini Bapak Ibu, pasti yang kita lakukan adalah duduk bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Ketika kita gelisah, maka orang yang akan kita temui adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Rasulullah ketika menerima wahyu dan risalah ini, ketika telah mendakwakan kepada istrinya Khadijah, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ajak Abu Bakar As-Siddiq, dia ajak Ali bin Abi Thalib, dan dia Islamkan budaknya Zaid bin Haritsah. Dan kita lihat kaum muslimin, ya, di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk Islam tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, siapa di antaranya? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi kalau kita lihat ini pasukan khususnya Nabi, ya, Kopassusnya Nabi SAW. Yang kedua Az-Zubair ibnul Awwam, ini juga tokoh besar dalam sejarah Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, yang kisahnya sangat legendaris, ya, ketika dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' ketika berada di Madinah. Saudagar kaya Mekah yang ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta kekayaannya, tidak membawa modal apapun, dan sampai di kota Madinah dia ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' hartanya, namun dia menolak dan dia minta ditunjukkan dullani ala suq,
Nah, ini tokoh-tokoh penting ternyata. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang sahabat yang kita sangat dengar kepahlawanannya. Thalhah bin Ubaidillah, ya, syahid, ya, syahidul hayy. Kalau dalam bahasa sejarahnya, dia dikategorikan syahid oleh Nabi tapi dalam kondisi hidup. Nah, bayangkan luka-luka yang dialami Thalhah bin Ubaidillah ini sangat luar biasa dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa yang pertama tadi adalah Rasulullah bergerak dalam diam. Yang kedua pelajarannya adalah Rasulullah memilih, ya, memilih orang-orang yang tepat untuk menemani dakwahnya, ya, tidak memilih sembarangan orang, ya. Ini juga pelajaran buat kita kaum muslimin untuk memperjuangkan kebaikan, ya. Kita terkadang tidak perlu rame-rame, ya. Untuk memajukan sebuah kebaikan, kita pilih orang-orang pilihan, ya. Manfaatnya apa? Ketika kebaikan itu sudah ada dan sudah terasa, maka itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan itu banyak kita lihat pada hari ini. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita kebaikan itu muncul, kebaikan itu ada, tapi kita tak tahu siapa nih yang di belakang kebaikan ini. Kadang kita melihat sebuah masjid yang megah, indah, ya, dari sebuah tanah kosong yang tidak ada apa-apanya, berdiri sebuah masjid, berdiri sebuah pengajian, jamaah banyak, ternyata juga tidak digerakkan oleh banyak-banyak orang, tapi oleh segelintir orang. Nah, ini pelajarannya apa? Bahwa orang-orang pilihan, ini pelajaran penting, itu harus kita pilih di dalam melakukan sebuah perjuangan akan kebaikan, ya. Maka tadi Abu Bakar itu bisa mengislamkan tokoh-tokoh Islam legendaris yang kita bacakan tadi. Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga. Coba bayangkan, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam adalah tokoh-tokoh hebat di dalam sejarah Islam. Nah, makanya ketika kita dalam kehidupan ini, jangan pernah merasa kecewa dengan opini publik. Nah, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu bergerak sedikit saja ketika ada orang yang mengkritisi kita, ada orang yang berkomentar tentang kita, kita mundur. Ya nggak apa-apalah Pak Ustadz, ya kita ini nggak dipercaya lagi nampaknya misalnya kan. Ya kan? Terkadang kita mudah putus asa, patah semangat, ya. Padahal kalau kita lihat kaum muslimin, ya, perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah 3 tahun pertama itu sangat berat. Maka dalam sejarah Islam kita lihat as-sabiqunal awwalun ini, orang-orang yang masuk Islam di fase pertama ini tidak ada yang murtad dan tidak ada yang menjadi munafik. Nah, coba bayangkan, di tengah ujian, tekanan fisik, tekanan mental, ya, adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kufar Quraisy, ya, contohnya kepada Bilal misalkan, kepada keluarga Yasir bin Ammar misalkan, syahidannya Sumayyah misalkan, itu mereka-mereka yang Islam di fase pertama, ya, coba kita buktikan dalam sejarah, tidak ada yang murtad dan tidak ada yang nifak ataupun menjadi orang-orang yang munafik. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi kaum muslimin, ini adalah bibit unggul generasi pertama Islam, ya. Jadi kita harus mempelajari ini agar kita mengerti bahwa ternyata bibit unggul itu tidak mengecewakan kita, ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah kedua yang kita ambil tentang pemilihan orang-orang yang menjadi penggerak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, Dr. Munir Muhammad Al-Qadban mengatakan al-amalu min khilali saqafatid da'iyah wa markazuhul ijtimaiyah. Seorang dai, ya, seorang pejuang, seorang penggerak, ya. Ini kita berbicara tentang orang-orang yang Islam di abad pertama, di awal pertama tersebut,
itu harus memiliki beberapa kriteria sakofah. Sakofah itu bisa berarti wawasan. Wawasan bisa berarti ada ilmu pengetahuan di sana, ada kepribadian di sana, ada akhlak di sana. Ya, sebagaimana kita lihat di sini, ya, anasir yang menjadi utama dalam kader, ya, dakwah pertama itu, yang pertama adalah al-akhlaq, khuluquhu, ya, ya. Rasulullah SAW memilih Abu Bakar, ya, tidak sembarang pilih karena beliau adalah seorang yang ma'lufun fi qaumihi, ya. Kenapa dia ma'lufun fi qaumihi? Li'annahu muhabbaban sahlan. Apa artinya? Beliau orang yang dicintai dan orangnya sangat mudah. Apa artinya mudah Bapak Ibu? Mudah itu artinya orangnya tidak banyak cerita. Apa artinya mudah itu Bapak Ibu? Orangnya tidak banyak komentar. Apa itu mudah itu Bapak Ibu? Orangnya lurus-lurus aja. Muhabbaban sahlan. Bapak Ibu, ini penting bagi seorang penggerak kebaikan, ya. Seorang penggerak kebaikan hatinya harus lembut. Seorang penggerak kebaikan harus dicintai kaumnya, dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Ya, bagaimana kita menyampaikan sebuah kebenaran kalau kita tidak dicintai? Bagaimana kalau kita mencontohkan sebuah kebaikan kalau seandainya kita ini jauh dari nilai-nilai kebaikan tersebut? Ya, maka Abu Bakar itu, jadi kalau kita lihat baca sejarah Bapak Ibu, sebenarnya ya, orang kedua yang paling berperan dalam dakwah Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena Ali bin Abi Thalib ketika itu masih berusia 10 tahun ketika masuk Islam, ya, masih sobiyun, masih anak-anak. Jadi Abu Bakar inilah yang menjadi prototipe, menjadi contoh, ya, sampel teman dakwahnya Rasulullah. Jadi beliau apa? Wa kana rajulan ma'lufan liqaumihi. Jadi dia orang yang di tengah-tengah kaumnya itu adalah pribadi yang diterima. Ma'luf itu artinya apa? Diterima. Ya. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, jadilah kita orang yang diterima bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena posisi kita, ya, tetapi karena kepribadian kita. Jadi Abu Bakar ini ma'lufun fi qaumi. Ya. Kira-kira di zaman kita sekarang siapa yang seperti ini? Ya. Di masjid dia aktif, di tengah-tengah RW RT-nya dia aktif, disegani, menjadi referensi di mana masyarakat mengadu sesuatu kepada beliau. Nah, ini ma'lufun, muhabbaban, dicintai, ya, sahlan. Sahlan tuh orangnya enak, ya, enak lah. Kalau bahasa anak zaman sekarang, orangnya enakan, ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu dalam bergaul, ketika kita bertemu seseorang, ya, kalau orang itu enakan dia, itu kita akan mudah dekat dengan dia. Tapi kalau orangnya mudah pemarah, ya, mudah tersinggung, ya, sedikit-sedikit tersinggung, nah ini bukan sahlan, so'ban. Lawan dari sahlan apa? So'ban. Ya, belum apa-apa udah tersinggung, belum apa-apa sudah marah. Nah, ini nggak bisa termasuk ke dalam kategori sakofah ad-da'iyah. Ya, tidak bisa termasuk ke dalam prasyarat seorang dai yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, sakofatuhu au ilmuhu. Ya, jadi Bapak Ibu, di samping seseorang itu memiliki kepribadian yang menarik dan dicintai, dia juga harus punya ilmu dan wawasan. Ya, kenapa? Karena ilmu dan wawasan adalah jawaban atas setiap problematika, persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Ya. Jadi akhlak saja tidak cukup. Nah, ini atau ilmu saja tidak cukup. Ya. Banyak orang berilmu terkadang tidak berakhlak. Banyak orang yang berwawasan luas tapi hatinya sangat sempit. Ya. Jadi harus digabungkan antara ilmu dan wawasan yang luas dengan hati yang lapang. Ya. Antara ilmu yang luas dan hati yang lapang dengan keberterimaan kita di tengah-tengah kaum kita sendiri, di tengah masyarakat kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi tokoh-tokoh yang antagonis
di tengah-tengah kehidupan kita. Itu maksudnya ma'lufun fi qaumihi. Ya. Jadi kalau kita ingin dakwah kita, kebaikan kita, bangsa ini maju, maka coba kita perbaiki dengan bekal yang diajarkan oleh Abu Bakar tadi. Ya. Kalau seandainya di antara kita nih hari ini Bapak Ibu, ya, persoalan apapun yang terjadi, kita duduk bersama, bicarakan bersama, dengan ilmu pengetahuan, dengan semua elemen-elemen yang bisa menyelesaikan, dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, rasa-rasanya bangsa kita ini tidak akan sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang terjadi adalah kaum muslimin pada hari ini bahwa persoalan yang terjadi kadang-kadang tidak diselesaikan, dan hanya diselesaikan ketika sudah terjadi kekacauan. Dan ini yang kita ingatkan kepada mereka, para pemimpin kita, kepada stakeholder kita, jadilah pelayan masyarakat yang terbaik. Sayyidul qaumi khadimuhum. Ya, sesungguhnya sebenarnya seorang pemimpin suatu kaum itu adalah pembantu bagi kaumnya, pelayan bagi kaumnya. Jangan sebaliknya. Jangan sampai sayyidul qaumi itu yang melayani dia siapa? Kaumnya. Dia yang dilayani, bukan dia yang melayani kaumnya. Nah, Abu Bakar ini mewakili itu. Ya, jadi dia orang yang terpandang, ya, orang yang memiliki nasab yang bagus, ya, kemudian berilmu. Di samping itu Bapak Ibu, markazuhu al-ijtimai, ya, posisi sosialnya seperti apa Abu Bakar? Ini kita lihat, apa posisi sosial Abu Bakar? Ya, dia adalah wakana rajulan tajiran. Nah, ini penting nih. Dia adalah seorang pengusaha dan bisnismen yang sangat hebat ketika itu, dan termasuk salah seorang sahabat yang memiliki kekayaan yang banyak. Ya. Jadi Abu Bakar ini rajulan tajiran, seorang pedagang, pengusaha sukses ketika itu. Ya. Jadi lengkap nampaknya dalam diri Abu Bakar ini hal-hal yang mendukung sebagai teman Nabi berjuang ketika masa-masa sulit. Ya. Jadi perjuangan di masa sulit butuh orang-orang yang kuat, butuh orang-orang yang loyal, butuh orang yang memiliki talenta, yang multi talenta. Ya. Akhlaknya oke, ya, ilmunya oke, dan ternyata dia juga seorang yang di strata sosialnya memiliki strata yang tinggi secara ekonomi. Ya, ini teman Rasulullah dalam berdakwah di masa-masa awal Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa akhlak ini menjadi soko guru utama dalam menyebarkan kebaikan? Karena sesungguhnya hati-hati yang tertutup, ya. Ketika kita berdakwah kaum muslimin, yang kita lakukan sebenarnya adalah membuka hati manusia. Ya. Yang ketika kita kajian dan keilmuan yang kita buat sebenarnya untuk apa? Untuk membuka hati-hati manusia kaum muslimin. Ya, maka dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha?" Bukankah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau hati-hati mereka yang tertutup? Jadi untuk membuka hati-hati yang tertutup ini kaum muslimin, kita butuh mafatih, kita butuh kunci-kuncinya. Ya. Jadi kalau kita ingin berdakwah dalam kebaikan, yang kita butuhkan adalah kunci-kuncinya. Dan Abu Bakar memiliki kunci-kunci itu semua. Ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ini melihat orang baik saja kepada kita, kita sudah jatuh hati. Belum dia bicara lagi, ya, belum dia berkomentar apa-apa, belum dia memerintahkan apa-apa, akhlaknya saja yang ditampakkan kepada kita, itu kita sudah jatuh hati. Dan inilah seharusnya yang kita lakukan pada hari ini. Tampakkan akhlak terbaik kita, maka perubahan sosial di masyarakat itu akan terjadi. Ya. Ini terkadang-kadang ya kaum muslimin, mohon maaf ya. Terkadang ya kita hanya bisa berbicara. Terkadang kita hanya bisa berdalil
Ya, terkadang kita tidak bisa menjadi qudwah hasanah bagi sekitar kita. Jadi ilmu kita tidak berkah. Jadi kajian kita kadang tidak berkah. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan ya akhlak yang terpuji, bahwa mereka-mereka yang tertutup hatinya itu membutuhkan kunci. Kuncinya apa? Ada dalam diri kita. Akhlak kita harus kita dahulukan sebelum kita mengajak seseorang kepada Islam itu sendiri. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu jangan lupa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul juga sama dengan Abu Bakar. Apa persamaannya? Rajulun ma'lufun, seorang yang sangat dekat dengan kaumnya. Rajulun amin, seorang yang jujur, seorang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Itulah Rasulullah. Maka ketika diangkat menjadi Rasul, maka semuanya itu diterima, kepribadiannya diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada ketika itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, ya, yang keempat tentang siriyatud dakwah ini, bahwa jangan kita salah paham. Ini perlu kita garis bawahi. Ketika diistilahkan dengan siriyatud dakwah, bahwa dakwah itu hanya untuk kelompok-kelompok, entitas-entitas tertentu, ya, tidak. Siriyatud dakwah lebih kepada maknanya adalah metodologi dakwahnya harus menyesuaikan situasi dan kondisi ketika itu. Namun dakwahnya tetap umum, ya. Namun dakwahnya tetap untuk umum. Jadi jangan dipahami, oh berarti Rasulullah nepotisme ya Ustaz. Bukan. Ketika Rasulullah mendakwakan kepada orang terdekatnya, ya, itu bukan berarti nepotisme, tidak. Tapi itu yang paling mungkin dilakukan Rasulullah. Itu yang paling prioritas yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Tidak mungkin Rasulullah berdakwah ketika terima wahyu langsung dia berdakwah ke suku-suku yang lain, nggak mungkin, ya. Tapi dia melakukan pendekatan, approach kepada orang-orang yang terdekat dengan lingkaran beliau sendiri. Untuk apa? Untuk memperkuat dia dalam perjalanan dakwahnya, ya kan? Ya kita dalam keluarga misalkan, ya, berdiskusi tentang rumah tangga kita, tentu dengan istri kita. Anak kita mau sekolah, nyambung sekolah, tamat SD. Tidak mungkin kita, ya, seorang suami atau seorang bapak, ya, nggak mungkin dia berdiskusi dengan orang lain. Pasti dengan orang terdekat. Ya itu logikanya. Jadi Bapak Ibu, siriyatud dakwah tadi yang saya sampaikan, maknanya bukan hanya dakwah Nabi khusus kepada golongan-golongan tertentu, ya, tapi sifatnya umum, tapi caranya yang tertutup, ya, terbatas, ya. Ini kalau bahasa tertutup ini kadang-kadang bisa bikin maknanya ambigu, ya, tapi terbatas, ya. Jadi tidak terang-terangan, ya. Ini kalau kita sekarang ini kan dakwah terang-terangan nih, ya. Kita di masjid ada ustadz, ada mubalik, ada guru di sini berbicara, dia ini namanya jahriyatud dakwah, ya. Bahkan di live streaming kan, ya, itu namanya jahriyatud. Semua orang bisa melihat. Nah, siriyah itu maksudnya tidak tampak dakwahnya tapi berjalan dakwahnya, ya, dari mulut ke mulut, dari pintu ke pintu, ya. Maka buktinya apa? Ya, kita lihat nih, kita lihat. Ada beberapa kaum, ya. Ada Banu Hashim, ada Banu Umayyah, ada Bani Makhzum, ada Bani Tamim, ya, ada Bani Uday, ada Bani Zuhra, ya, ada di sini Banu Saham, nah, banyak sekali Banu Asad, ya, sampai 12 kabilah, ya, mutafarriqah di sini coba saya sebutkan, ya. Itu dari 12 kabilah itu di fase-fase pertama tadi yang saya sampaikan itu banyak yang sudah masuk Islam. Jadi jangan salah dipahami bahwa dakwah terbatas tadi hanya golongan tertentu, tapi ternyata dia sudah menyebar ke suku-suku, paling tidak 12 suku ketika itu sudah ada perwakilan di dalam soft agama Islam, ya. Contoh dari Banu Hashim, ya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ubaidah bin Al-Harith. Dari Banu Umayyah siapa? Utsman bin Affan. Nah, jadi kita lihat dari suku yang berbeda, dari kabilah yang berbeda. Kenapa suku ketika itu sangat menonjol kaum muslimin? Karena begitulah budaya Arab saat itu, budaya jahiliyah ketika itu. Jadi kalau di kita mungkin suku-suku itu masih ada, ya Pak, ya, di kampung-kampung kita.
tapi sudah lebih kepada sifatnya adalah suku-suku yang menjadi induk lahirnya kita. Ya, kalau dilipat kain di kampung saya itu misalkan ya ada suku Beliang, ada suku Meliliang, ada suku Domo dan sebagainya. Ada 9 suku kalau tidak salah. Itu lebih kepada butun, ya, tempat lahirnya, keturunannya yang berdasarkan suku-suku. Dan di Arab ketika itu kaum muslimin, suku itu menempati posisi pertama. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini ya, perwakilan Bani Uday siapa? Sa'id bin Zaid, Fatimah binti Khattab, ya, Amir bin Abi Rabi'ah, ya. Dari suku Makhzum siapa? Abu Salamah bin Abdul Asad, ya. Kemudian Ammar bin Yasir. Nah, ini dari Bani Makhzum, ya. Kita lihat lagi dari siapa? Dari Banu Asad. Siapa? Az-Zubair bin Awam, ya. Jadi ketika orang mengatakan, misalkan bertanya, kenapa harus diam-diam dakwah Rasulullah? Berarti dakwahnya eksklusif. Tidak. Bukan dakwahnya eksklusif Bapak Ibu, tapi caranya menyesuaikan kondisi ketika itu sehingga tidak terjadi kekacauan serta intimidasi sampai saf Islam ketika itu semakin banyak dan semakin kokoh, ya. Jadi ketika kita kiaskan dengan kemerdekaan Indonesia Bapak Ibu, ya dulu mungkin para pendiri negara kita ketika berjuang juga tidak berpikir bahwa bangsa ini akan sebesar ini, ya. Bahwa kita lihat dalam daftar pahlawan nasional kita itu dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Palembang, Jawa Tengah, seterusnya sampai ke timur itu muncul tokoh-tokoh pahlawan nasional. Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata untuk mewujudkan sebuah kemenangan, mewujudkan kebaikan itu bermula dari yang kecil-kecil dan yang terbatas. Circle-nya kecil dan terbatas. Mungkin dulu founding father kita Cut Nyak-Din misalkan nggak membayangkan Indonesia itu sebesar ini, ya. Sultan Syarif Qasim, ya, pahlawan dari Riau, mungkin nggak membayangkan kalau Riau dan Indonesia itu seperti sekarang ini. Ya, Pangeran Diponegoro juga seperti itu, ya. Para pejuang-pejuang, ya, Sisingamangaraja juga seperti itu, dan semua pendiri-pendiri perjuangan Indonesia tidak pernah berpikir bahwa Indonesia ini akan seperti sekarang ini. Nah, maka tadi kita lihat para sahabat tadi yang dikumpulkan oleh Rasulullah, ya, nuwatud dakwah, inti-inti dakwah itu bahwa mereka berkumpul dari orang-orang pilihan, orang-orang yang sabat dan istiqomah, karena sabat dan istiqomah ini adalah bekal utama dalam perjuangan, ya. Maka saya sampaikan tadi, tidak ada dari as-sabiqunal awwalun yang Islam di kota Mekah yang mereka itu murtad ataupun menjadi golongan munafik seberat apapun ujian yang mereka dapatkan, ya. Jadi dalam perjuangan kita sehari-hari, ya, kita kalau yakin yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, sebuah kemaslahatan, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita merasa minder, jangan pernah kita merasa tidak didukung oleh siapapun. Maka warabbaka fakabbir, itu modal utama kebaikan kita. Setiap kita menemui masalah, bertakbirlah, Allahu Akbar. Ketika kita susah, ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita sedih, ya, dikucilkan orang misalnya karena usulan-usulan kita, ya Bapak Ibu, mohon maaf kadang-kadang di tengah masyarakat kita ini selalu terjadi, ya. Kita mengusulkan yang ini Ustaz, tapi masyarakat tidak terima. Udah Pak, sabar, ya. Jangan Bapak mundur. Jika usul untuk kebaikan, mulai dari diri Bapak, mulai dari diri Ibu, ajak yang bisa. Ketika dia sudah jadi, nanti insya Allah akan mereka terima, ya. Pernah di suatu masjid saya ditanya, Ustaz, kami mau mendirikan TPA di sini, tapi banyak yang tidak setuju Pak Ustadz. Kenapa? Kita tidak punya operasional, siapa yang jadi guru ngajinya, siapa. Jadi yang dibicarakan adalah kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Padahal dalam memperjuangkan kebaikan itu, ya, Nabi SAW di sini Bapak Ibu tidak pernah membayangkan, ya, bahwa 13 tahun di kota Mekah beliau akan menghadapi cobaan-cobaan yang luar biasa, intimidasi, penyiksaan, fisik, mental, ya, itu tidak terbayangkan oleh kita. Sumayyah, asy-syahidatul al-ula fil Islam. Sumayyah adalah saksi sejarah, ya, itu syahidah pertama itu adalah dari kaum perempuan. Ini perjuangan, pengorbanan generasi awal ini itu patut kita
camkan dalam diri kita. Kenapa tema ini saya ambil? Ya? Karena saya mengira kalau perjalanan sejarah itu hanya sekedar kita tahu, ya perjalanan urutannya itu insya Allah sudah banyak bukunya, sudah banyak videonya, ya. Bahkan sekarang ada digital sirah namanya. Jadi kita lihat TV atau memakai alat itu, kita seolah-olah napak tilas gitu, ya perjuangan Rasulullah gitu. Ada alatnya, ada aplikasinya bahkan. Tapi yang kita inginkan dalam kajian kita, Bapak Ibu, mengambil ibrah, mengambil sesuatu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena mereka itu memulai dakwah ini ya Bapak Ibu untuk kita contoh, bukan untuk kita baca dan hanya untuk kita ketahui saja. Ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, di antara metode dakwah Rasulullah adalah memilih orang-orang pilihan. Karena itu prioritas Bapak Ibu. Makanya dalam memperjuangkan kebaikan, jangan paksa orang tidak mau. Jangan paksa orang yang tidak punya minat. Tapi ajaklah orang yang punya kemauan dan punya keinginan. Insya Allah jadi. Ya, nah, itu yang kita ambil dari pelajaran Abu Bakar dan orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, beliau tidak melawan intimidasi dengan intimidasi. Ya. Al-mu'ayyashatu bainal muslimina wa ghairuhum. Jadi Rasulullah dalam manhaj dakwahnya di awal-awal itu tidak berbenturan. Nah, ini kita pelajarannya apa buat kita? Kalau kita punya proyek kebaikan, kalau kita punya misi kebaikan, lakukan tanpa berbenturan. Ibarat air itu dia mengalir mencari ruang yang kosong. Ya, ini pelajaran Pak. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah. Di sini Rasulullah disebutkan oleh Dr. Muhammad Munir Ghotban bahwa dalam kondisi apapun Rasulullah berpesan kepada para sahabat jangan melawan, tapi menghindar. Ya, bukan berarti lemah, ya, karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, belum memungkinkan ketika itu untuk melakukan benturan. Ya, ini fatrah Mekah. Pelajarannya apa? Ketika misi kebaikan itu kita jalankan, usahakan jangan terjadi benturan apapun. Nah, ini ibarat air mengalirlah dia mencari celah yang kosong. Ya, kan air itu kalau dia mengalir, ya berbenturan dia langsung belok kanan mengambil, tapi akhirnya sampai juga kepada tujuannya. Ya, maka Rasulullah ketika dakwah di kota Mekah, al-mu'ayyashatu bainal muslimina wa ghairihim. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bersabar. Nah, ini bersabar ini penting Bapak Ibu. Modal utama kita adalah sabar dalam perjuangan.